Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep Dasar Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya M. Namus Akbar Gumirat, NIM 4220129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsiadi. Perkenalkan, nama saya Faradila Rifqatun Niswah, saya dari Perbankan Syariah. NIM 4220099. Pengertian sejarah. Secara umum, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan pada masa lampau. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata sajaratun yang berarti pohon, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses ilmu yang disebut historiografis. Metode sejarah dibagi menjadi dua. 1. Metode penggalian sejarah. Dalam penggalian sejarah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menggali data yang valid berkaitan dengan sejarah, serta diperlukan metode penggalian sejarah yang akurat. Metode penggalian sejarah terbagi menjadi 3, antara lain yaitu metode lisan. Dengan metode ini, pelacakan suatu objek sejarah dilakukan secara interview atau wawancara. 2. Metode observasi. Dalam metode observasi, pelacakan suatu objek sejarah dilakukan secara langsung atau terjun ke lapangan. 3. Metode dokumenter. Metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. 2. Metode penulisan sejarah. Adapun dalam penulisan sejarah, demikian pula sejarah peradaban Islam. Metode yang dapat digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif. Metode ini merupakan bentuk mendeskripsikan sejarah sebagaimana adanya dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Metode analisis sintesis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Ada analisis dan ada bahasan yang luas. Secara kesimpulan yang lebih kritis, ada analisis dan bahasa yang luas secara kesimpulan yang spesifik. Ilmu dasar sejarah. Untuk membantu diperolehnya histori yang akurat, dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang akan memperkuat keberadaban sejarah. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh ilmu sejarah terbagi menjadi 2. Ilmu-ilmu dasar sejarah, aukili disiplinis, dan ilmu-ilmu bantu sejarah, aukili sciences. Adapun ilmu-ilmu dasar sejarah meliputi 1. Paleografi. Paleografi adalah pengetahuan mengenai tulisan-tulisan kuno. Diplomatik adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, tempat, serta keaslian dokumen tertulis. Epigrafi adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, serta diplomatik hanya dikhususkan untuk penyelidikan dokumen resmi.
Namun, dalam perkembangannya termasuk dokumen yang tidak resmi yang bersifat pribadi. 4. Kronologis adalah cabang pengetahuan yang tentang kesatuan waktu seperti kalender Julius dan Gregorius mode baru. Dalam kalender Masehi, tahun Hijriah dalam Islam 5. Sigilografi adalah pengetahuan mengenai segel yang dipergunakan oleh para raja, khalifah, gubernur, paus, pegawai, pemerintah, dan lain-lain. 6. Heraldi adalah pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat dalam sampel baju, pakaian para pembesar pada bendera dan pakaian tentara. Numismatik adalah pengetahuan untuk mengatakan klarifikasi dan menguraikan secara deskriptif mengenai mata uang menurut negeri atau zamannya. Termasuk di dalamnya adalah mendali. 7. Genealogi adalah pengetahuan tentang asal-usul dan silsilah termasuk juga dalam para pembesar dan pegawai. Ilmu bantu sejarah adalah ilmu-ilmu yang dapat dijadikan sumber-sumber utama bagi sejarawan dalam penelitian dan penyusunan kembali dalam sejarah. Geografi adalah peristiwa sejarah lingkup ruang dan waktu. Dalam konteks ruang dimensi, geografi sangat penting, bahkan dalam konteks peluasan wilayah kekuasaan dan penyebaran, suatu agama tidak mungkin dapat dijelaskan dengan baik jika kita tidak mengetahui geografinya. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Antropologi dan sejarah memiliki objek studi yang sama, yaitu manusia. Oleh karena itu, antara kedua disiplin ilmu ini memiliki banyak kajian yang sama. Metode-metode dalam antropologi dapat membantu beberapa masalah yang dihadapi oleh sejarawan. Arkeologi adalah kajian ilmiah mengenai hasil budaya prasejarah dan sejarah melalui penggalian ekskavasi. Manfaat dan urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Manfaat atau urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam ialah untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul khazanah serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang periodisasi sejarah peradaban Islam. Yang pertama ada periode klasik 650 sampai 120 Masehi. Pada periode ini disebut juga sebagai masa kemasan di dalam sejarah Islam. Sebagai masa kemasan, masa ini sering dijadikan tolak ukur dan rujukan keteladanan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya berlangsung kurang lebih 23 tahun. Pada periode klasik, Arab sangat menonjol karena memang Islam hadir di sana. Pada masa klasik telah terwujud kesatuan budaya Islam di bawah naungan Islam dengan bahasa Arab. Pada masa ini Islam meliputi masa kemajuan, yaitu Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan permulaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua ada periode pertengahan, tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada periode ini, pertengahan
periode pertengahan ini muncul 3 kerajaan besar Islam, yaitu perwakilan 3 kawasan budaya, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Fase 3 kerajaan besar mengalami kemajuan pada tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi dan mengalami kemunduran kembali pada 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang ketiga ada periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini telah terbentuk sistem masyarakat muslim yang bersifat global. Masing-masing dibangun berdasarkan interaksi antara institusi negara Islam, keagamaan dan institusi komunal Timur Tengah dengan institusi